Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faizatul Iza dari kelas B1 Prodi Studi Agama-Agama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai universalitas ajaran Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari Islam itu sendiri. Islam itu dibagi menjadi dua pengertian, ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Kalau menurut bahasa, Islam itu diartikan sebagai selamat, damai maupun bersih. Nah, dari pengertian bahasa itu tadi bisa kita simpulkan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang membawa kedamaian bagi umatnya, bagi pemeluknya, dan tentunya Islam itu juga memberikan kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, itu tadi pengertian dari Islam yang menurut bahasa dan istilah. Kemudian kita artikan yang kedua adalah universal. Nah, universal itu apa sih? Kalau menurut saya, universal itu suatu hal yang bersifat umum maupun mendunia. Selanjutnya, pengertian dari Islam sebagai agama yang universal. Nah, itu maksudnya gimana sih? Maksud dari Islam sebagai agama yang universal yakni di dalam pemberlakuannya itu tidak dibatasi oleh waktu maupun tempat tertentu, dan agama ini cocok untuk seluruh umat manusia. Artinya, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau agama yang universal itu memiliki sifat mudah untuk beradaptasi dan tumbuh di segala tempat maupun waktu. Dan meskipun agama Islam ini lahir di Arab, tapi kita tidak harus mengikuti budaya yang ada di Arab. Islam sebagai agama yang universal itu selalu menyesuaikan dengan segala lingkungan sosial. Nah, terus bagaimana sih kalau pengertian universalitas ajaran dari agama Islam itu? Nah, itu maksudnya kita mempelajari, kita memahami atau mempelajari ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam itu dengan cara yang baik, kemudian dengan cara yang utuh dan juga menyeluruh. Itu pengertian universalitas ajaran Islam. Nah, di sini saya mengambil ayat dan tafsir dari surat Al-Anbiya ayat 107 dan juga surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan dia adalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di sini saya mengambil tafsir dari Kemenak yang berisi tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, pelindung kedamaian dan kasih sayang yang lahir dari ajaran maupun pengamalan Islam yang baik dan juga benar. Selain itu, pada ayat sebelumnya itu diterangkan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa agama, sebagai utusan Allah yang membawa agama Islam agar menjadi rahmat bagi manusia dan lingkungan hidup. Dan pada ayat ini juga Allah meminta Nabi Muhammad untuk menjelaskan ajaran dasar agama Islam. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku yang menjadi ajaran pokok agama yang dibawa para nabi ialah bahwa Tuhanmu Allah adalah Tuhan yang Esa, yang melahirkan prinsip tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada ibadah kecuali kepadanya. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya dengan beriman, beribadah dan mematuhi ajarannya? Selanjutnya adalah surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ayat ini pengertiannya adalah
Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Seperti ayat sebelumnya yang mengambil tafsir dari Kemenak. Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang pahala yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan pada ayat ini dijelaskan tentang pentingnya pembagian tugas kerja dalam kehidupan bersama dengan penegasan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang sehingga hal yang lainnya terabaikan. Mengapa tidak ada sebagian dari setiap golongan di antara mereka yang pergi untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan dengan menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari berperang atau tugas apapun. Pengetahuan agama ini penting agar mereka dapat menjaga dirinya dan berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran. Dan setelah dijelaskan pentingnya memperdalam pengetahuan agama dan menyebarluaskannya kepada masyarakat luas, lalu dijelaskan sikap ketika menghadapi orang kafir yang memusuhi orang mukmin. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu apabila mereka memerangi kamu, dan hendaklah mereka merasakan dan mengetahui serta menyaksikan sikap tegas dan semangat juang yang tinggi darimu, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu jangan pernah putus asa apalagi menyerah. Nah, itu tadi bunyi ayat surat Al-Anbiya ayat 107 dan surat At-Taubah ayat 122 beserta tafsirannya. Dari kedua ayat tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwasanya dalam ajaran Islam itu memiliki sifat yang komprehensif dalam hal yang berbuat baik. Misalnya dalam agama Islam itu kan mengajarkan pada kita untuk berbuat baik tidak kepada manusia saja, dan kita harus berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Misalnya seperti tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan itu harus kita baiki. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.